Nah, saat ini kan kalian sudah tahu bahwa ovarium itu jumlahnya ada 2. Apakah kedua ovarium tersebut akan melepaskan sel telur secara bersamaan? Nah, ada yang sudah tahu? Nah, jawabannya itu adalah ovarium akan bergiliran melepaskan ovum atau telur setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Jadi ketika ada anak perempuan menstruasi, misalnya bulan ini ovarium yang sebelah kanan, bulan depan ovarium yang sebelah kiri yang mengeluarkan sel telur, bulan berikutnya yang sebelah kanan. Jadi bergantian antara kanan dan juga kiri. Nah, untuk saluran kelamin pada perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, uterus atau saluran kencing, dan vagina. Nah, kita lihat nih, saluran telur atau tuba falopi. Saluran telur atau tuba falopi atau disebut dengan oviduk jumlahnya sepasang. Kenapa sepasang? Karena tadi ovariumnya ada 2. Ingat ya, saluran telur ini atau tuba falopi ini berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim. Jadi ibaratnya seperti selangnya. Nah, panjang dari tuba falopi ini sekitar 10 cm, di mana saluran ini berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Nah, ini tadi infundibulum nih, akhirnya di sini nih. Seperti corong kan ini. Kenapa seperti corong? Karena dia kan menerima sel telur yang dihasilkan oleh ovarium nih, menerima dari sini nih. Makanya bentuknya seperti corong. Nah, di dalam alat kelamin perempuan ini ada namanya fimbriae. Fungsinya untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Jadi selain ada tadi, ada juga yang namanya fimbriae. Nah, fungsi saluran sel telur ini membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, sel telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Nah, jadi ketika ada pembuahan, itu, nah, terjadinya di sini nih. Ketika berhasil nih, atau sel sperma itu berhasil membuahi, maka zigot, kita sebut zigot ini, akan berjalan keluar menuju rahim, lalu menempel di dinding rahim ini. Nah, lama-kelamaan zigot ini akan membentuk bakal bayi atau calon anak gitu kan ya. Biasanya ketika ibu-ibu mengandung itu sekitar 9 bulan 10 hari lah. Di situ ketika anak lahir, kita kan punya apa ini namanya ya, udel atau user gitu kan, tali pusar. Nah, biasanya ketika ada anak lahirnya ini kan keluar kan dari sini nih. Nah, sampai luar ini akan ada tali pusar yang berada di perut. Kita dulu ketika mendapat nutrisi dari ibu kita itu dari saluran itu. Jadi kita tanpa makan pun dulu kita bisa tumbuh berkembang di dalam rahim ibu kita. Itu karena ada hubungan antara rahim dengan tubuh kita, yaitu melalui tali pusar ini. Nah, kita selanjutnya itu belajar rahim atau uterus. Rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal. Bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantung kemih atau kantung tempat penyimpanan air seni kita atau air kencing kita. Rahim fungsinya sebagai tempat perkembangan janin. Nah, jadi janin itu ada di rahim. Pada saat tidak hamil, rahim memiliki ukuran
5 cm. Nah, pada saat hamil, rahim mengembang hingga berukuran 30 cm. Ukurannya menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim atau disebut dengan endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Jadi, saluran yang Bapak bicarakan tadi itu namanya plasenta. Fungsinya untuk menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Jadi selama 9 bulan plasenta itu akan terus menempel. Nah, ketika lahir, plasenta ini baru dipotong oleh dokter. Nah, selanjutnya itu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi dengan selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Nah, ketika misalnya yang perempuan-perempuan ini atau yang laki-laki ini masuk ke perawat atau kuliah di tempat perawat, nah ini tidak asing dengan yang namanya dengan vagina, terus ada penis, terus nanti ada itu penyakit ketika bayi, pokoknya banyak kalau kita masuk ke kuliah di perawatan. Nanti ya ada cara merawat orang tua lah, dan sebagainya. Nah, saluran ini menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah cervix, leher rahim. Oke, ingat ya tadi ya, saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah cervix, leher rahim. Ini nih, cervix atau leher rahim. Saluran yang menghubungkan antara rahim dengan vagina disebut dengan cervix di sini nih. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahirnya bayi. Ya. Pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Kontraksi inilah yang akan menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir atau vagina. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari gaya gesek dan gaya dorong yang terjadi pada rahim dan beberapa organ reproduksi seorang ibu. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui betapa beratnya perjuangan ibu pada saat melahirkan. Oleh sebab itu, kamu harus selalu menghormati dan berbakti kepada ibu. Nah, tahukah kamu bahwa selaput darah merupakan selaput tipis yang tersusun atas pembuluh darah? Nah, di dalam Allah itu menganugerahkan hambanya yang perempuan itu. Allah itu memberikan yang namanya selaput darah atau selaput tipis. Selaput darah tersebut dapat robek karena aktivitas yang membahayakan. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang perempuan, kita atau kalian harus berhati-hati agar selaput darahmu tidak rusak dengan cara tidak melakukan aktivitas yang membahayakan. Nah, Allah menganugerahkan selaput darah kepada kaum perempuan bukan tanpa tujuan. Jadi ada tujuannya. Tujuan utama dari penciptaan selaput darah adalah agar perempuan dapat menjaga diri dan tidak melakukan aktivitas yang membahayakan, terutama perbuatan tercela yang melanggar norma sosial dan agama. Nah, ini tentunya kalian sudah paham apa yang Bapak maksud, sehingga kita sebagai anak-anak penerus bangsa, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, kita harus menjauhi perbuatan yang tercela, yang melanggar norma sosial dan norma agama. Tuh. Karena 20 tahun lagi Indonesia itu berada di tangan kalian semua. Oke, jadi sekarang nikmatilah prosesnya. Saya tahu ketika pelajaran online seperti ini sebenarnya kalian bosan. Tetapi ketika kalian menikmati prosesnya, ya kalian harus tetap bersyukur pokoknya. Kalian masih bisa sekolah. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada guru-guru, kepada Pak Kepala maupun kepada